Presiden Kapolri, Pak. Ini bagaimana Pak dari Presiden mungkin instruksi kepada Kapolri seperti apa? Ya, proses hukum harus dilakukan. Ya. Baik, singkat tapi penuh makna ya, proses hukum saja. Artinya juga Pak Presiden Jokowi meminta bahwa kasus ini bisa ditangani dengan serius. Mas Kiki juga mungkin bisa berikan pandangan tugas berikutnya bagi tim pencari fakta ataupun juga tim khusus ini adalah untuk bisa mendapatkan fakta-fakta ataupun juga bukti-bukti terbaru kembali sehingga kemudian bisa meyakinkan kepada masyarakat juga bahwa masalah ini bisa diselesaikan. Silakan Mas Kiki. Saya berkali-kali memimpin tim pencari fakta. Ya. Kesulitan paling besar dari tim pencari pekerjanya tim pencari fakta bukan pada kasus pencarian bukti atau analisa atas bukti itu dan penarikan kesimpulannya, tapi kesulitan terbesarnya itu pada public trust. Kadang kita udah bekerja capek-capek, sudah bekerja bukan hanya sesuai prosedur tapi udah benar, tapi publik itu nggak percaya. Dan itu nggak percaya itu biasanya karena ada para loudspeaker publik itu yang merasa sok tahu lalu celometan, ngawur. Publik lebih percaya mereka karena lebih seksi biasanya. Yang disampaikan itu lebih seksi. Nah, kalau tim pencari fakta hanya datar-datar saja, publik itu nggak percaya. Pengalaman saya berkali-kali seperti itu. Nah, sekarang ini orang-orang profesional yang nangani. Ya, kabar eskrim sudah pastilah kan. Itu memang tugasnya dan pekerjaannya sehari-hari. Nah, Wakapolri yang memimpin itu orang reserse. Dia lama jadi kepala kewilayahan. Dia menulis tesis tentang premanisme di Jakarta. Jadi sangat dekat dengan kasus-kasus yang seperti ini. Saya kira dia akan profesional dan tidak punya kepentingan apapun untuk itu. Saya percaya kalau kepada teknik Wakapolri, hanya kesulitan sekali lagi yang pernah saya alami, yang selalu kita alami adalah bahwa ada orang-orang yang menjadi loudspeaker, suaranya sember, lalu kilometeran. Alasannya begini, ini motifnya ini, itu. Orang tahu aja enggak. Sekarang misalnya, bukti forensik belum ada. Kita belum disodori apakah sudah ada otopsi. Kalau belum, kapan akan dilakukan otopsi atau apakah perlu? Pemeriksaan palpasi itu tidak cukup untuk penarikan kesimpulan forensik. Pemeriksaan palpasi itu tidak melakukan bedah otopsi. Kalau otopsi yang lengkap, badannya dibedah, dibuka, diperiksa, proyektil itu masuk dari mana, keluar ke arah mana, seperti yang disampaikan Pak Beni tadi. Kalau Pak Beni bicara mengenai sudut tembakan dari punggung, arah sudut tembakannya dari mana, itu bisa menjelaskan. Kalau tidak, nanti keluar teori lagi. Oh, yang nembak lebih dari satu orang. Oh, dia dikeroyok rame-rame, ditembaki kiri kanan gitu. Ya, kan dari sudut tembakannya kelihatan apakah dari satu arah penembakan kayak gitu. Ya, serahkanlah pada ahlinya. Baik. Baik, Pak Thomas mungkin terakhir. Antum katanya, ya silakan. katanya, kenapa? Ya silakan dilanjutkan. Ya, serahkan pada ahlinya. Kan ada forensik kedokteran, ada kedokteran forensik, ada forensik proyektil, antum ahlam biomoris. Itu
semuanya dikembalikan pada ahlinya. Ya. Jadi kalau penarikan kesimpulan dilakukan, ini sudah senior semua nih saya lihatnya di tim pencari fakta ini. Ini bukan main-main karena Baik. apa? Ada posisi Kadifropam di situ gitu. Nah, kita lihat aja hasilnya nanti. Apalagi ada Kompolnas dilibatkan dan Ya. ada Komnas HAM yang Komnas HAM juga, dilibatkan di situ. Ya, baik Mas Kiki. Mungkin Pak Thomas terakhir. Sudah dijelaskan oleh Mas Kiki bahwa yang kesulitan terbesar atau menjadi tantangan terbesar bagi tim-tim seperti ini atau tim pencari fakta seperti ini adalah meyakinkan masyarakat. Apalagi masyarakat sepertinya juga sudah punya persepsi pandangan tersendiri mengenai hal ini. Ya, Begitu. saya kira betul ya. Kapolri tadi sudah mengatakan akan menggunakan scientific crime investigation. Ini tentu akan melibatkan semua ahli forensik ya, kedokteran forensik, psikologi forensik, psikolog, lalu pekerja sosial barangkali ya. Dan yang penting adalah karena ini kan kasus semacam cerita ya, ada irjen yang suami perempuan istrinya itu ya. Lalu ada polisi, ada 2. Nah ini mungkin juga harus dijelaskan kronologis dan pernyataan-pernyataan yang terkait itu baik dari suami, dari istri, dari polisi dan saksi-saksi yang lain. Nah ini akan menjelaskan sehingga masyarakat percaya karena ada ceritanya ya novelnya itu. Ini kan secara sosiologis masyarakat kita ingin yang begitu, bukan hanya menurut dokter bahwa lukanya karena ini karena itu, tapi penjelasan interaksi sosial itu yang kemudian masyarakat bisa percaya memang kejadiannya demikian gitu. Baik. Ya. Baik Pak Thomas, Mas Kiki, kita akan nantikan bagaimana diselesaikannya kasus ini ataupun juga mungkin ada fakta-fakta yang nanti diungkapkan oleh tim fakta atau tim pencari fakta, tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri ini dan semoga kita harapkan bisa menjawab rasa keadilan keingintahuan juga dari pihak masyarakat. Pak Thomas, terima kasih kehadirannya. Mas Kiki juga terima kasih. Mas Kiki sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan pandangannya mengenai penyelesaian kasus ini. Selamat malam Pak Thomas, Mas Kiki.